surat An-Nur nomor surat 24 ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ini perintah dari Allah kepada kita untuk membantu, ya, mengawinkan, mencarikan jodoh orang-orang yang masih membujang, artinya yang belum menikah. Kalau dalam bahasa anak-anak milenial ini, orang yang masih jomblo, orang masih membujang, bantulah untuk berkawin, bantu. Dan juga orang yang sudah siap layak untuk berkawin, untuk menikah dari hamba sahayamu laki-laki maupun perempuan. Dan sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Artinya ibrah pelajaran dari ayat ini, hamba sahaya saja, baik laki maupun perempuan, yang memang sudah layak untuk berkawin, untuk menikah, kewajiban tuannya itu membantu untuk mereka kawin. Itu hamba sahaya. Apalagi orang merdeka, tentu perintah ini lebih ditekankan lagi. Untuk orang merdeka yang masih sendirian, sudah siap menikah, maka ada perintah dari Allah agar kita membantu. Nah, salah satunya membantu berusaha untuk mencarikan jodohnya. Nah, apalagi orang tua itu yang punya anak yang sudah siap untuk menikah, kok belum menikah, maka orang tua bantu anaknya, carikan jodoh untuk anaknya. Iyakunu fuqara yughnihimullah wallahu wasi'un alim. Yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Kalau orang-orang yang masih membujang tadi sebetulnya sudah siap berada di usia perkawinan, sudah siap untuk berkawin, namun keadaannya masih miskin, itu jangan lantas menghalangi kita untuk tidak membantu untuk dirinya berkawin. Meski masih dalam keadaan fakir, janji Allah kalau perkawinan itu dilandasi murni menjawab seruan Allah dan Rasulnya, murni karena mengharap ridho Allah, maka yang menjamin rizkinya itu Allah. Yughnihimullah min fadlih. Allah yang akan cukupkan mereka dengan karunia Allah. Jadi cukup dan tidak cukup itu adalah Allah, tergantung Allah, bukan tergantung kita. Kalau dereng siap rabi, belah ngopo, dereng nyambut damel terus serabutan, terus ini masih miskin dan lain sebagainya. Nah, itu berarti tidak yakin dengan Allah. Yang pertama, yakin dulu kepada Allah, kemudian keyakinan itu diikuti dengan ikhtiar insani, bergerak, berusaha untuk mencari nafkah. Maka janji Allah, yughnihimullah, Allah akan cukupkan nanti dengan karunia-Nya. Artinya bergerak cari nafkah itu Allah akan mudahkan, rezekinya akan didekatkan oleh Allah. Nah,
Nah, ini keyakinan ada dalam hati ini sulit terkadang untuk diungkapkan dengan kata-kata, karena hati ini hanya bisa merasa. Yang penting yakin betul kepada Allah, sudah, jangan pernah ragu kepada Allah. Jangan pernah ragu dengan janji-janji Allah. Meski saat ini masih dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, namun karena keyakinannya kepada Allah betul-betul shadiq, ingin nikah, tujuannya menjawab seruan Allah, seruan Rasul, bukan untuk tujuan yang lain-lain, maka tanamkan keyakinan dalam hati. Nanti rezeki yang menjamin Allah, yang mencukupkan Allah. Nah, pola pikir yang semacam ini yang Quran berikan terkadang saat ini banyak orang tua yang merasa ketakutan. Biar anaknya dapat jodoh orang yang kurang mampu. Terkadang kita pun juga demikian bahasa kita. Meski seseorang itu agamanya baik, ketaatannya kepada Allah tidak diragukan lagi, ketundukannya kepada Allah tidak diragukan lagi, selalu menomorsatukan Allah, mengedepankan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul ditaati betul. Namun terkadang banyak pula orang tua hanya gara-gara kebetulan secara ekonomi belum mampu menurut sudut pandang orang tua. Banyak orang tua yang tidak rela, takut nek anaknya dipek, sehingga bahasa-bahasanya kadang menyakitkan. Yes kono, nek wani ngopeni anakku ya pen, wani ngopeni lho, nek nembung kuwi wis mesti wani ngopeni to. Kalau ada orang nembung anak kita, itu wis pasti berani ngopeni. Nah, cara ngopeninya tentu sesuai dengan kemampuan. Perintah agama pun juga begitu. Suami itu punya kewajiban memberi nafkah pada istri sesuai dengan kemampuannya. Artinya suami berusaha maksimal. Setelah berusaha maksimal, berapapun yang Allah beri, nah itu berarti kebaikan. Istri tidak boleh menuntut lebih, karena suaminya sudah berusaha maksimal. Suaminya tidak malas-malasan, tidak berusaha, tidak, sudah berusaha maksimal. Namun Allah kebetulan beri sedikit sesuai dengan kebutuhan untuk mendekat kepada Allah. Nah, istri yang solehah pasti tidak akan menuntut lebih di atas kemampuan dari suaminya. Nah, ini salah satu kenapa kita diperintahkan oleh agama kita mencarikan jodoh putra-putri kita yang agamanya baik. Karena perempuan solehah itu ngerti tidak akan menuntut melebihi kemampuan suaminya. Suami yang soleh juga tahu kewajibannya itu mencari, menanggung nafkah istri dan anak-anaknya. Dia pasti akan berusaha. Dia pasti akan berusaha. Nah, maka mencari jodoh itu lihatlah agamanya dulu. Ini jaminan dari Nabi, fatfar bidatiddin taribat yadak. Kalau ingin selamat untung dunia akhirat, mencari jodoh itu yang dipegangi utamanya adalah agamanya. Jangan cantik gantengnya, jangan kayanya, jangan nasab keturunan baik-baiknya, bukan itu yang utama. Namun menurut Nabi, agamanya fatfar bidatiddin taribat yadak. Untung dunia, untung akhirat. Di dunia hati tenang, sakinah mawaddah warahmah. Di akhirat dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Setidaknya ada 4 hal, 4 ciri orang dalam mencari jodoh. Ada orang yang cari jodoh karena cantiknya, lijamaliha, atau gantengnya. Ada sementara orang yang
mencari jodoh karena cantik atau gantengnya. Ada pula bukan karena cantik dan gantengnya. Tipe kedua mencari jodoh karena lima liha. Anaknya orang kaya, anak tunggal, bapak ibunya wis tua kabeh. Ora ayu ora apa-apa, sing penting anak orang kaya. Bapak ibunya sudah sepuh semua, sudah sakit-sakitan. Dalam benake engko nek bak mertuaku ra enek, aku hartaku melimpah. Ada orang yang mencari jodoh seperti itu karena melihat kekayaan, meski tidak terlalu mempedulikan cantik maupun gantengnya. Ada tipe ketiga, orang gatekke ayu gantengnya, tidak melihat kekayaannya tetapi melihat nasab. Oh, ini keturunan orang terhormat, sehingga kalau dia menikahi anaknya maka dia pun akan otomatis jadi orang terhormat pula. Oh, ini keturunan bangsawan. Oh, ini keturunan pejabat. Kalau aku menikahi anaknya, maka otomatis kemana-mana orang juga akan hormat kepadaku. Sehingga gila hormat mencari jodoh terkait dengan nasab. Ada tipe yang keempat, ini tipe yang paling beruntung, tipe yang selamat, yaitu mencari jodoh yang dilihat agamanya. Tidak cantik gantengnya, tidak kaya miskinnya, tidak keturunan bangsawan pejabat terhormat atau rakyat biasa. Namun yang dicari tipe keempat ini adalah agamanya. Dia melihat agamanya. Oh, ini agamanya baik, tapi masih miskin. Tidak apa-apa miskin, nanti Allah yang memampukan. Ini agamanya baik, taat pada Allah, tetapi tidak sarjana. Enggak apa-apa, tidak sarjana. Yang ditanya di hadapan Allah bukan kesarjanaannya, tetapi agamanya. Oh, ini agamanya baik, tunduk patuh kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, termasuk hamba-hamba Allah yang hatinya tertambat ke masjid. Namun ini masih fakir, ini tidak sarjana, iki hanya lulusan SD, pekerjaannya tidak bergengsi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini tipe keempat, saya tidak butuh itu semua. Yang saya butuhkan agamanya, karena kalau agamanya baik, semua akan membawa kebaikan. Allah yang akan cukupkan. Kalau masalah materi, karena yang maha pemberi rezeki itu Allah, bukan manusia. Wallahu khairur razikin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki, bukan manusia. Yang memberi rezeki kita itu bukan tempat kerjaan kita, bukan. Yang memberi kita rezeki itu bukan pimpinan di tempat kita bekerja, bukan. Namun hakikatnya Allah titipkan rezeki kita di tempat kerja kita. Hakikat pemberi rezeki itu Allah. Maka jangan takut. Jangan takut. Lah kalau bisa usahakan, yo cantik, apa ganteng, yo sugih, keturunan baik-baik, dan agamanya juga baik. Kalau bisa empat kriteria ini masuk. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka yang dipilih adalah agamanya. Nah, ini kurang lebih ayat, maksud dari ayat itu. Nah, ini tugasnya beliau ini, Ustaz Ghazali, membantu mencarikan. Kalau syaratnya sulit-sulit, ya beliau ya kesulitan nanti. Harus S2, harus S3, harus sarjana. Beliau juga akan kesulitan. Harus sarjana. Lagi sholatnya rapate apa ini ki S2. Ya serapopong ke sholatnya dibina, yang penting S2, terbolak balik.
Sholat saja Allah saja ditinggal, apalagi kamu. Allah saja ditinggal, apalagi kamu. Maka jangan mudah-mudah mengatakan tidak masalah, nanti sholatnya dibimbing, dibina. Sing penting wis S2, sing penting wis sarjana, sing penting wis sugih. Perkara sholatnya akhlaknya nanti sambil melaku. Itu terbalik. Urusan dunianya yang nanti sambil jalan. Jadi agamanya dulu, akhlaknya dulu. Kalau akhlaknya baik, dunianya yang akan ngatur. Jangan punya pola pikir terbalik. Wis yang penting sugih sih. Ora sholat rapopo, engko dikandani alon-alon. Nah ini pola pikir terbalik. Yang penting S2 atau S3 sih. Yang penting ASN dulu. Nah, perkara urung sregep sholat, akhlaknya si elek, yang gue dikandani alon-alon. Lebih takut kehilangan kesenangan duniawi daripada kesenangan ukhrawi. Sekarang yakin kalau punya pasangan akhlaknya tidak baik, Allah saja ditipu. Jangan harap rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ya, maka jangan punya pola pikir yang terbalik. Itu terbalik kalau begitu. Itu engko salate wae alon-alon. Penting wis sugih daripada ijik melarat. Ning salate apik lha apa arep mangan salat. Apa arep mangan akhlak. Kan mangane ya sego. Nah itu pola pikir terbalik yang semacam itu. Tidak yakin dengan janji Allah, tidak yakin dengan janji Rasulullah. Maka akan menemui apa kalau punya pola pikir seperti itu?